Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 pada kelas responsi paralel 1 mata kuliah Ekonomi Politik akan menjelaskan mengenai materi analisis kasus Omnibus Law dengan pendekatan teori Marxian. Kelompok kami beranggotakan Ana Himatullah Hida dengan NIM H1418008, kemudian Rizka Tursusanti dengan NIM H1418034, Reza Septiawan NIM H1418041, serta Fathia Dia Ulhak dengan NIM H1418077. Berikut beberapa output yang akan kami paparkan mengenai materi analisis ini, diantaranya pembahasan, pengangkatan kasus, konsepsi teori, analisis kasus, serta kesimpulan. Selanjutnya akan ada penjelasan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah review kasus pertama dengan judul Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang ditulis oleh Agus Suntoro tahun 2021. Pemerintah bersama DPR membentuk Omnibus Law melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini ditujukan untuk peningkatan ekosistem investasi dengan merubah, menghapus, dan membentuk norma baru dari berbagai regulasi sektoral. Proses penyusunan regulasi dinilai tertutup, publik baru mengetahui norma-norma ketika naskah akademik dan draft disampaikan kepada DPR pada 12 Februari 2020. Ternyata, substansi Omnibus Law berimplikasi pada potensi pemunduran dalam perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsepsi progressive realization dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan bagaimana pandangan terhadap muatan Omnibus Law Cipta Kerja yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Hasilnya menunjukkan bahwa negara diwajibkan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, secara bertahap menuju realisasi penuh hak. Kehadiran hak Omnibus Law Cipta Kerja dari berbagai pasal-pasal yang diatur bersifat kontraproduktif dalam upaya perlindungan terhadap buruh dibanding dengan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Review kasus yang kedua yang berjudul Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum yang ditulis oleh Hanifah Az-Zahra dan Agus Mahfud Fauzi pada tahun 2021. Omnibus Law pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Joko Widodo pada saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 periode kedua di hadapan sidang MPR RI. Omnibus Law merupakan konsep yang baru digunakan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu, konsep ini juga dijadikan misi untuk memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan merugikan kepentingan negara. Aturan-aturan yang dianggap tumpang tindih dan menjadi penyebab terhambatnya investasi serta pertumbuhan ekonomi negara menjadi salah satu ihwal digagasnya konsep Omnibus Law, sehingga memudahkan untuk dilakukan sinkronisasi terhadap produk hukum yang besar. Permasalahan overregulasi dan tumpang tindih dapat diselesaikan dengan konsep Omnibus Law. Maka tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dampak sosial Omnibus Law Cipta Kerja perspektif sosiologi hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan konsep Omnibus Law bukan tanpa pertimbangan. Perspektif sosiologi hukum menganggap bahwa penolakan tersebut pasti akan terjadi. Namun dalam respon penolakan tersebut harus memikirkan kelebihan dan kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Bagi pemerintah dapat mengambil setiap kebijakan setidaknya harus memperhitungkan secara matang konsekuensi yang akan timbul dari diberlakukannya suatu aturan perundang-undangan, terutama dalam mensejahterakan kehidupan rakyat. Review kasus yang ketiga yaitu penolakan masyarakat terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi hukum. Penulisnya yaitu Hesti Kartikasari dan Agus Mahfud Fauzi pada tahun 2021. Adanya
Omnibus Law sendiri yang dikerjakan terbilang cukup cepat jika dibandingkan dengan pembahasan RUU lainnya. Pembahasan RUU yang dikebut ini dinilai demi kemudahan investasi di Indonesia. Sidang-sidang pembahasan yang diselenggarakan siang hingga lahur malam, walaupun sedang berada dalam kondisi pandemi. Dalam proses perancangan yang banyak sekali opini masyarakat yang tidak menyetujuinya. Masyarakat menilai terdapat beberapa pasal yang bermasalah dan menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah pemotongan pesangon pada buruh yang di PHK oleh perusahaannya. Penolakan masyarakat terhadap Undang-Undang Omnibus Law ini terus memanas. Walaupun pemerintah mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan roadshow di beberapa kota di Indonesia guna menyerap aspirasi masyarakat, maka tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI. Lalu hasilnya yaitu undang-undang yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo yang rencanakan dapat menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja ini, membuat masyarakat menilai bahwa pemerintah itu tidak pro terhadap suara rakyat. Kekurangan dalam setiap tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR itu menjadi undang-undang membawa penolakan besar-besaran dari masyarakat. Untuk bab yang kedua, kami membahas mengenai konsep teori, yaitu mengenai teori ekonomi Marxian. Istilah ekonomi politik yang digunakan dalam teori Marxian tidak merujuk pada pemikiran-pemikiran tentang hubungan antara ekonomi dengan politik, melainkan merujuk pada sebuah cara berpikir tentang perekonomian yang didasarkan pada metode dan teori dari pemikir-pemikir ekonomi klasik. Pilar kelembagaan kapitalis ini dianggap oleh Karl Marx sangat eksploitif karena menemukan tenaga kerja subordinat berhadapan dengan pemilik modal. Ekonomi politik Marxis sendiri bisa dibilang lahir gara-gara konflik kepentingan antara pemilik modal dan kepentingan kelas pekerja. Dari hal tersebut, pemikiran Marx memberikan latar belakang bahwa kelas pekerja hanya menerima keuntungan subsisten dari kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kelas pemilik modal meraup seluruh profit yang dihasilkan oleh kelas pekerja. Lahirnya ekonomi politik Marxisme adalah yang menganggap bahwa ekonomi politik Marxis dapat dipilah menjadi dua agenda politik, yakni yang pertama melalui revolusi untuk mengambil alih kekuasaan negara. Tujuan dari model ini adalah kelompok buruh dapat mengakses institusi politik sehingga turut dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Selanjutnya, mengenai ide ekonomi Marxis. Beberapa konsep Marxis yang digunakan diantaranya yaitu pusat pengendalian ekonomi adalah pemerintahan termasuk faktor produksi. Jadi di teori Marxian bahwa seluruh kegiatan ekonomi itu merupakan pengendalian dari pemerintah. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor produksi dan keuntungan dari produksi itu sendiri lebih banyak menguntungkan pemilik tenaga kerja atau pemilik modal. Jadi untuk para pekerjanya lebih sedikit. Dan yang ketiga yaitu faktor produksi berada di bawah kontrol pemilik modal dan keputusan produksi dari investasi dilakukan melalui perencanaan pusat. Jadi kedudukan pendekatan ekonomi politik Marxis dengan klasik dan neoklasik yaitu pada ekonomi klasik dan neoklasik terletak pada hak kepemilikannya. Dalam pendekatan klasik menganggap hak kepemilikan adalah kepemilikan individu atau privat. Sedangkan untuk neoklasik menganggap hak kepemilikan juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk hadir dalam pengendalian kepemilikan. Sedangkan pada teori Marxis, dalam kasus hak kepemilikan negara bukan cuma mengontrol, tetapi juga menguasai hak kepemilikan tersebut. Selanjutnya, kami akan mengangkat kasus mengenai Omnibus Law, sehingga akan membahas teori mengenai sejarah Omnibus Law. Omnibus Law adalah undang-undang yang substansinya merevisi atau mencabut banyak undang-undang, termasuk undang-undang untuk tenaga pekerja. Selanjutnya, konsep Omnibus Law menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak atau overregulasi dan tumpang tindih, sehingga peraturannya pun tidak cukup jelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Konsep Omnibus Law. Omnibus Law merupakan hukum yang mengatur segala hal dalam satu bidang dan merupakan langkah untuk mempublikasikan satu undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang lainnya, dengan harapan menjadi jalan penyelesaian permasalahan di bidang ekonomi khususnya.
Omnibus Law juga telah diadaptasikan di beberapa negara Asia Tenggara, contohnya saja Vietnam. Pemerintahan Indonesia juga ingin menggunakan konsep itu juga dengan tujuan memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, pengaturan pasal-pasal kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja telah disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna dan menuai beragam reaksi di masyarakat. Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, pengaturan ketenagakerjaan dirumuskan di bab 6 antara pasal 81 hingga 84. Pengaturan ini juga secara khusus mengubah, menyisipkan, menghapus, dan juga menetapkan pengaturan baru yang bersinggungan dengan 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jasmani Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia. Tentu bukan tanpa alasan, berbagai elemen tersebut masyarakat ini tidak menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dengan semestinya. Melalui Omnibus Law, pemerintahan akan merevisi Undang-Undang Kerja Nomor 13 Tahun 2003. Poin-poin yang akan direvisi diantaranya mencakup ketentuan upah minimum, outsourcing, tenaga kerja asing, pesangon, jam kerja, sanksi, hingga sanksi pidana bagi pengusaha. Selanjutnya yaitu realisasi hak asas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, dalam hal ini, dengan pengesahan Omnibus Law juga berimplikasi pada semakin rentannya posisi dan kedudukan buruh atau pekerja, maka dalam akses berorganisasi dan berserikat juga. Ketika regulasi dalam Omnibus Law Cipta Kerja tidak mewajibkan perundingan dengan serikat buruh atau serikat pekerja sebelum perusahaan melakukan PHK dan para buruh disibukkan mempertahankan agar kontrak diperpanjang, maka konsolidasi penguatan organisasi dan perjuangan hak semakin sulit untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu analisis studi kasus eksploitasi buruh berdasarkan pendekatan Marxian atau Marxisme. Dalam teori Karl Marx terhadap keterasingan dalam pekerjaan menunjukkan realitas bahwa seharusnya buruh bekerja dalam keadaan yang membahagiakan. Namun yang sering terjadi adalah sebaliknya. Para buruh bekerja dengan sangat terpaksa. Dalam benak pikiran mereka, jika tidak bekerja maka tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini juga merupakan sebuah konkretisasi hakikat terhadap batin manusia yang kemudian menjadi tidak berdaya dan dapat memisahkan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Dalam situasi kapitalis, para buruh tidak bekerja secara bebas dan universal, melainkan semata-mata karena terpaksa. Pekerjaan tidak mengembangkan, namun malah mengasingkan buruh, bahkan antar buruh juga. Industri dalam bayang-bayang sistem kapitalisme, pekerjaan tidak merealisasikan hakikat buruh, tetapi membuat buruh semakin terasingkan. Dalam Omnibus Law, undang-undang yang seharusnya menguntungkan para buruh tidak mengarah pada usaha mensejahterakan mereka, tetapi hanya menjadi kepentingan para pengusaha saja yang lebih diutamakan. Selanjutnya, kita masuk ke outline terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Dari pemaparan rekan-rekan saya sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa Omnibus Law yang merupakan topik kita saat ini merupakan konsep baru di perundang-undangan Indonesia yang terdapat kontroversi dalam pengesahannya. Pasal-pasal kontroversial tersebut seperti perihal jangka waktu kerja, waktu istirahat, dan juga pengupahan, karena dianggap mengeksploitasi buruh. Buruh khawatir Omnibus Law ini hanya akan semakin menambah keuntungan para investor saja, sedangkan perlindungan bagi para pekerja atau buruh di Indonesia semakin melemah. Kondisi ini merupakan contoh dari kasus kondisi di teori Marxisme, di mana disebutkan bahwa pilar kelembagaan kapitalisme dianggap sangat eksploitatif. Oleh sebab itu, adapun saran yang dapat kelompok kami berikan pada analisis kasus kali ini ialah
Yang pertama, pemerintah harus lebih mempertimbangkan dalam merancang undang-undang Omnibus Law, mengingat landasan hukum dari segala hukum di Indonesia ialah Pancasila, di mana salah satunya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mempertimbangkan kembali pasal yang sekiranya kontroversial yang dianggap menghilangkan kesejahteraan kaum buruh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.